Selamat datang kembali di cerita horor Yuda. Cerita dengan konsep audio tanpa visual. Di cerita kita kali ini, kita akan membahas sebuah pendakian. Kisah ini beri judul Pendakian Mistis di Gunung Gede Pangrango. Tahun 2004, saya dan ketiga teman saya memutuskan kita akan mendaki sebuah gunung. Pada saat itu kita semua masih SMA. Saya, Magas, Tio, dan Tile, kita memutuskan untuk mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Tapi di antara kita bertiga ini bukan pendaki alam, pendaki gunung, bukan pegiat. Kita anak tongkrongan yang ingin tahu bagaimana sih caranya mendaki gunung, bagaimana sih rasanya kalau kita camping, kita berada di alam dan lain sebagainya. Artinya kita berempat dengan saya pada saat itu adalah pendaki pemula. Oke, singkat cerita, kita mencoba mencari informasi. Kita tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah pernah mendaki, gimana sih Gede Pangrango dan lain sebagainya. Sudah, kita mulai persiapan. Seminggu kemudian dari hasil diskusi itu, kita mulai persiapan. Tapi ada satu sesi ketika saya dengan Magas berdua kita diskusi. Pada saat itu memang Magas lah ya yang bisa dibilang dia sudah pernah mendaki ke Gunung Cermai kalau nggak salah. Gas, kok lu mau ke Gede Pangrango sih? Kalau mau ngajak kita camping, sedangkan kondisi pada saat itu Magas itu masih dalam kondisi duka karena belum lama dia ditinggal meninggal oleh ayahnya. Magas bilang, gue ke gunung untuk melepaskan penat, bro. Gue ke gunung untuk melepaskan lelah. Gue ke gunung untuk melepaskan masalah yang selama ini mungkin dialamin. Salah satunya adalah ya kesedihan karena bapaknya meninggal. Jadi lu ke gunung hanya sekedar melampiaskan kesedihan lu, melampiaskan kemarahan lu, melampiaskan kelelahan lu. Bukannya menikmati keindahan dan lain sebagainya. Ya enggak lah, itu kata Magas. Oh, yowis. Sampai akhirnya hari H untuk kita mulai. Pendakian dimulai. Ini ada yang lucu. Jadi pada saat itu kita mau beli gas ya, apa sih, Haecook untuk memasak di gunung. Nggak ada, semuanya habis, langka lah pada saat itu. Gas Haecook yang tabung kecil itu langka gitu. Akhirnya Tile menyarankan, bro, kita bawa tabung gas. Gue ada di rumah tabung gas. Gue inget banget itu blue gas pada saat itu. Blue gas yang berapa kilo ya?
kurang lebih 3 sampai 5 kilo lah. Akhirnya kita membawa blue gas, tapi kita juga membawa cadangan spiritus atau parafin gitu, saya lupa. Lucu menurut saya sih kalau saya flashback atau saya mengingat masa itu di masa sekarang. Kenapa kita harus bawa blue gas gitu, yang malah menjadi beban berat buat Keril. Oke, kita berangkat dari Tangerang. Pada saat itu pendaki pada saat itu lebih terkenal dalam perjalanan itu nebeng ya. Jadi kita berangkat, biasanya kita ngikut truk sayur. Truk sayur itu sampai di pasar Tanah Tinggi, pasar Cikokol pada saat itu sekitar tengah malam. Kebanyakan truk-truk sayur itu dari daerah pegunungan Ciawi, Sukabumi dan lain sebagainya. Itu banyak, biasanya banyak pada saat itu banyak yang nebeng untuk ngikut truk sayur. Kita sampai di Cikokol itu sekitar jam subuh ya, jam 4-an, jam 3 lah, jam 3 sampai jam 4. Truk sayur bongkar muatan dan lain sebagainya. Akhirnya saatnya mereka pulang. Nah, kita nebeng. Saya, Magas, Tio, dan Tile nebeng truk sayur situ. Berangkat sekitar habis subuh kurang lebih berangkat. Alhamdulillah pada saat itu truk sayur kita dapat sampai lampu merah Ciawi. Berhubung di arah ke Sukabumi, jadi kita turun di lampu merah Ciawi. Turun, kita melanjutkan cari. Dapat pada saat itu losbak yang arah ke itu arah ke Cianjur kalau nggak salah. Kita ikut lanjut nebeng sampai di Cibodas, masih di bawah jalan raya Cianjur. Kita istirahat sejenak di situ, makan dan lain sebagainya. Itu sekitar pukul jam 9-an lah. Jam 9-an. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju Taman Cibodas. Pada saat itu Magas mengenal Mang Idi. Jadi tujuan pertama kita adalah Mang Idi, warung Mang Idi. Kita naik angkot. Naik angkot dari bawah Cibodas sampai ke Taman Cibodas ke warung Mang Idi. Ngopi-ngopi sejenak. Jadi memang ya tujuan kita ngecamp jalan santai sih, tidak terburu-buru. Mang Idi, kita ngopi dan lain sebagainya. Ketika mulai agak siang, sekitar jam 2-an lah, jam 2-an kita baru mulai ke shelter, pos pendakian, melakukan registrasi dan lain sebagainya. Selesai cek ulang peralatan apa segala macam dan lain sebagainya, kita yang mulai melakukan pendakian itu asar. Dari shelter pertama menuju pos, suasana buat saya yang tidak pernah mendaki pada saat itu semangat, excited, walaupun memang sangat lelah. Berjalan beberapa ratus meter berhenti, berjalan beberapa ratus meter berhenti. Ya, menikmatin alam sih, mendengar suara-suara kicauan burung. Saya bisa melihat pemandangan-pemandangan.
Kalau nggak salah itu saya nggak tahu pos apa, Telaga Biru dulu atau Panjangcangan, saya lupa. Kalau di Gede itu pos 1 itu di Telaga Biru lah, saya nggak tahu itu pos berapa. Kalau nggak salah sih pertama Telaga Biru. Saya melihat yang ya mungkin selama ini saya tidak pernah menemukan keindahan alam seperti itu ya. Itu sudah hampir jam 5 lewat lah, sudah mulai agak turun karena memang masih rimbun pada saat itu Gede itu. Dan mulai ada kabut-kabut tipis. Telaga Biru itu menjadi pemandangan pertama saya yang membuat saya kagum. Wow. Ya. Sudah. Kita cukup lama di Telaga Biru pada saat itu. Cukup lama ngobrol dulu ngalor ngidul bla 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 bla. Bagaimana ngedaki sejauh ini sampai ke ini, kita diskusi dan sebagainya sampai gelap dan hampir maghrib pada saat itu. Hampir maghrib, kita siapkan headlamp apa segala macam dan lain sebagainya. Kita mulai siap-siap untuk melanjutkan pendakian. Berarti kita melakukan pendakian malam nih. Pas setelah maghrib, kita berempat melihat satu pendaki yang berjalan tanpa lampu. Pertama kita mendengar langkah kaki. Dan kita berempat pun menoleh. Seolah rasanya ingin menyambut. Wah, siapa nih? Maghrib-maghrib berjalan. Kita semua menengok satu titik ke arah langkah kaki tersebut. Ternyata seorang bule berjalan dengan ransel berjalan lumayan agak cepat, tapi kok lesu ya, maksudnya gini, tidak segar, tidak layak manusia yang ya lusuh lah gitu. Terlihat sekali kayak kotor apa segala macam. Kita semua berempat melihat dia berjalan tanpa lampu, tanpa headlamp. Tile dengan karakternya dia yang berisik, selonongan apa segala macam, dia mencoba menegur, "Hai mister." Tapi si bule itu tanpa menoleh sedikit pun. Dia berjalan lurus tanpa menoleh kita sampai langkah kaki itu menghilang. Itu hal pertama yang menjadi pertanyaan saya sesungguhnya. Kita berempat saling bertanya sebetulnya, kalian semua ngeliat kan? Ngeliat? Saya bertanya ke Magas, "Gas, tuh orang berani banget jalan maghrib lagi, malam ya, berarti sudah mulai gelap dan gelap bahkan tanpa lampu." Ya Magas sih dengan santai bilang, "Biasa bro, mungkin ya namanya juga bule," kata dia. "Mungkin dia nyusul teman-temannya atau gimana." Oh gitu. Ya sudah. Akhirnya pikiran yang menurut saya ganjil itu, ya sudah, saya bilang. Nah, setelah melihat kejadian itu, kita berempat memutuskan untuk melanjutkan
pendakian. Semua sudah di packing kembali, headlamp, center dan lain sebagainya sudah kita keluarkan untuk memulai pendakian. Pada saat itu sebenarnya tidak ada target kita harus ngecamp di pos mana. Karena saya tanya ke Magas, Gas, kita mau sampai kapan nih jalan nih? Kita mau ngecamp di pos mana? Jalan aja bro. Kalau nanti capek ya kita berhenti, kita ngecamp. Oh gitu. Ya udah. Maghrib berlalu sekitar jam 6:30 lah ya kurang lebih. Kita jalan melanjutkan pendakian. Jalan menembus kegelapan hutan, dinginnya hutan pada saat itu yang ya saya baru pertama kali mendaki. Oh gini ya, apalagi malam dengan suara seperti biasa. Saya tidak kuat berjalan lama. 800 meter berhenti. Tapi berhenti di malam hari dan siang hari berbeda. Kalau malam saya usahakan berhenti itu tidak terlalu lama, karena memang tidak ada pemandangan yang bisa saya nikmatin. Saya berhenti hanya sekedar mengatur nafas, atau kadang minum, atau kadang sambil nyemil, lanjut jalan gitu. Nah, trek pertama yang mulai membuat saya lelah itu kalau nggak salah di pos Panjang Cangan sampai Air Panas kalau nggak salah. Itu menurut saya trek yang sangat melelahkan, bahkan trek terpanjang ya kalau nggak salah, trek terpanjang di pendakian Gunung Gede. Di situ pendakian kita menjadi lama. Dari Telaga Biru sampai Air Panas itu kita memakan waktu kurang lebih 6 jam. Pokoknya seingat saya lah, enggak sampai 6 jam sorry. Seingat saya sampai di Air Panas itu jam 10.30-an lah ya, hampir jam 11. Oke. Saya hampir panik ketika menyeberang di jalur Air Panas, karena menurut saya mengerikan pada saat itu dengan kondisi yang baru pertama kali camping, baru pertama kali mendaki, anak SMA, belum banyak pengalaman pula. Kalau nggak salah sih pada saat itu tidak ada pegangan yang kuat ya. Sekarang kan sudah ada pembatas di kanannya tuh, pada saat itu belum tuh. Kita masih mengandalkan tali. Tapi alhamdulillahnya bawa webbing. Magas pada saat itu bawa webbing yang bisa kita gantian untuk memegang webbing itu. Tapi tetap aja menurut saya menjadi hal yang mengerikan melewati Air Panas pada saat itu. Oke, singkat cerita, Air Panas kita lewati. Saya sudah sangat kelelahan di pos Air Panas. Gas, kita ngecamp aja di sini. Teman-teman kita ngecamp aja di sini. Tanggung bro, udah jalan lagi. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Sampailah kita di Kandang Batu ya kalau nggak salah. Pokoknya dari Air Panas itu ada satu pos lagi, Kandang Batu kalau nggak salah, seperti itu. Nggak jauh lah dari Air Panas sama segala macam. Di situ teman-teman yang lain juga sudah mulai capek bro. Akhirnya kita memutuskan ngecamp di Kandang Batu. Ngecamp di Kandang Batu. Kita review. Tenda pun dibuka. Kita mulai diskusi malam pada saat itu. Hampir jam 12. Hampir jam 12 malam. Kita ngopi-ngopi, bikin kopi, ngerokok dan lain sebagainya. Kita diskusi
ketawa-ketawa, saling meledek pada saat itu. Saya bertanya, Gas, lu kok selama pendakian tadi gue lihat nyanyi-nyanyi, siul-siul, apa segala macam, seperti terlihat kayak nggak ada beban, gitu kan. Dan dia terlihat jarang sekali lelah, gitu. Sedangkan kita lelah banget, capek banget nih, tapi dia kok kelihatan enjoy dan sebagainya. Kenapa, Gas? Ya kan memang tujuan gue di sini mau ngelepas penat gue, mau ngelepas kesedihan gue apa segala macam. Jadi gue ngapain kalau ke gunung gue sedih? Itu cara gue untuk melepas semuanya. Dia teriak-teriak apa segala macam, nyanyi. Ya menurut gue sih aneh ya. Mengganggu mungkin kalau menurut gue. Tapi itu pandangan dia seperti itu. Ya sudah. Ngobrol dan lain sebagainya, bla 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 bla. Udara semakin dingin. Angin pun sudah mulai berhembus meniup tenda kami. Oh ya, lupa saya kasih tahu dulu. Pada saat itu kami membawa tenda, bukan tenda dam. Yang kita bawa itu tenda pramuka. Kalau teman-teman ingat atau tahu, tenda pramuka itu tenda yang apa ya, ada jendelanya gitu loh. Iya, sebenarnya bukan tenda safety untuk camping sih, gitu kan. Bukan tenda safety untuk camping ya, karena kita nggak tahu gitu loh. Apalagi saya nggak tahu. Dan bawaannya bolong. Jadi tenda yang kayak berbentuk rumah ini, dia bawaannya bolong, harus ditancapkan di tanah lagi. Ada bukan di tanah, kita ganjil batu-batu, malah kita ganjil batu-batu untuk menahan angin. Matras baru kita pakai sleeping bag gitu. Bahkan sleeping bag itu yang bawa cuma tilek doang, kita mas sarung kemudian itu. Ya itulah yang menjadi bahaya sebetulnya. Ketika kita tidak pernah tahu atau tidak pernah dapat ilmu untuk mendaki. Setelah saya review kembali pada apa yang kita lakukan pada saat itu, berbahaya. Oke, kita lanjut cerita. Magas dan Dile masuk ke dalam tenda. Tinggal saya dan Tio pada saat itu. Ngobrol. Dari ngobrol santai sampai ke ngobrol tentang bule yang kita lihat tadi. Yo, lu melihat kan bule yang tadi lesuh berjalan tanpa menoleh ke kita? Iya, gue lihat. Kenapa? Kok gue ngerasa ada yang aneh ya? Itu bule mau kemana? Berjalan sendiri tanpa lampu. Kalau saya sih jelas ya melihat mukanya mancung. Itu kayak semacam bule-bule Scotland lah atau apa. Ya dia bukan bule yang rambut pirang gitu kan. Hidung mancung, rambut mah hitam, agak tegap gitu jalan. Sampai dia bilang, udahlah nggak usah lu pikirin, ngapain. Oke. Ketika kita membicarakan hal itu, tiba-tiba angin bertiup, mulai mengencang. Saya sih berpikir ada yang aneh lagi nih. Wah, ada yang aneh lagi nih. Karena di situ bulu kuduku merinding. Dia memutuskan, ayo masuk, dengan tidur dulu. Karena kita menoleh ke dalam, Magas dan Dile sudah rebahan, ya sedikit tidur lah. Oke.
Tio mulai masuk, saya masih membereskan peralatan pada saat itu. Tapi saya sadar, kok tinggal sendiri di luar, dia udah masuk. Saya menoleh ke arah hutan, merinding juga nih. Akhirnya saya percepat membereskan itu, nggak saya packing, udah langsung saya taruh di samping tenda gitu. Matikan apinya dan lain sebagainya, nggak dicuci apa segala macam. Saya taruh, saya masuk tenda. Saya nyempil di antara mereka. Saya dapat paling ujung, dan itu ada hal aneh dan mistis yang terjadi di situ. Mata saya terus memandangin jendela yang selalu terbuka karena tertiup angin. Saya nggak bisa tidur pada saat itu. Saya sempat menoleh Magas, Tile, mereka sudah tertidur. Saya melihat Tio masih agak gelisah ke kanan ke kiri, tapi sudah merem. Saya juga sama sebetulnya, tapi mata saya tidak bisa dipejamkan. Karena saya kembali teringat bule yang tadi nih. Oke, saya coba merem, saya coba pejamkan mata, nggak bisa. Sampai mata saya selalu dituntun ke arah jendela yang terbuka. Dan betul saja apa yang saya lihat. Sampai jendela itu terbawa angin, tertiup angin, terbuka, sampai saya melihat jelas di situ ada pocong. Mukanya rusak, matanya nyala, dan dia tepat di jendela tersebut memperhatikan kita. Astagfirullahaladzim. Saya melihat dia dan dia melihat saya. Saya langsung merinding berat pada saat itu. Sekarang pun saya merinding. Tapi saya tidak bisa teriak. Tidak mungkin saya teriak pada saat itu untuk membangunkan teman-teman. Saya berdoa sebisa saya pada saat itu, sambil saya membuat sedikit gaduh. Tidur itu saya tendang-tendangin, wah, ngulet dan lain sebagainya. Sebetulnya saya pengen membangunkan mereka semua, ingin memberitahu bahwa di situ ada. Tapi nggak mungkin. Kalau saya bangunkan rame nih. Udah saya ngulet. Saya coba ngeliat lagi. Pocong itu masih ada. Astagfirullahaladzim. Saya ngulet sampai si Tile bangun. Lu apa-apaan sih? Tidur kenapa sih? Ya bangun belum bangun normal banget sih, maksudnya dia terusik dengan saya gitu. Tidur. Iya, gue susah banget tidur nih. Untuk terakhir kali saya menoleh lagi ke jendela, pocong itu sudah tidak ada. Akhirnya saya pindah di bagian tengah. Saya menyelip di antara mereka. Saya tutup sarung dan lain sebagainya. Malam itu berlalu. Pocong yang saya lihat di kandang batu betul-betul menyeramkan. Entah apa maksudnya. Matanya nyala, rusak, seperti ya kain kafan yang sudah bercampur tanah dan lain sebagainya. Dan dia terus mengawasi kita berempat.
Di situ saya sudah mulai merasa apa yang saya lakukan di gunung ini. Ngapain saya berada di gunung ini? Tapi sudahlah, saya coba tepiskan dulu semuanya. Keesokan harinya kita lanjut mendaki. Pagi hari kita lanjut mendaki Kandang Badak, Tanjakan Setan, sampai ke puncak Gunung Gede. Puncak Gunung Gede kita nikmatin siang hari dan lain sebagainya. Kita turun ke Surya Kencana untuk melihat pemandangan. Di situ saya takjub sekali akan kebesaran Allah, keindahan alam yang seumur hidup saya mungkin tidak pernah melihat. Baru di situ saya melihat. Oke, kita santai dan lain sebagainya di Surya Kencana sampai akhirnya kita memutuskan kembali. Kita naik ke Puncak Gede. Malam kedua kita memutuskan membuat camp di Puncak Gede. Di situ ada kejadian tapi tidak mistis malam hari ini. Tapi ada satu pesan. Seperti yang katakan sebelumnya, kita membawa tenda-tenda pramuka. Kita membuat tenda, kita ngecamp malamnya. Di tenda itu terbang. Malam hari itu tenda kita terbang terbawa angin. Saking kencangnya angin yang di puncak Gunung Gede tersebut sampai tenda kita terbang. Ikatan yang kita ikat itu tali di pohon-pohon situ terbang, terbawa, sampai bisa kita ambil kembali tenda kita. Tapi dingin, Rek. Akhirnya malam itu juga kita memutuskan untuk kita turun deh. Kita turun. Akhirnya kita ngecamp di Kandang Badak. Kita ngecamp di Kandang Badak. Karena kejadian itu menguras tenaga kita, yang akhirnya kita turun sampai Kandang Badak itu ya sudah hampir mau pagi gitu kan. Kita lagi enak-enak tidur karena capek ngobrol apa segala macam dan lain sebagainya. Turun sampai Kandang Badak, kita ngecamp. Di hari ketiga itu ya memang jadwal kita hari ketiga turun, tapi kita bangun siang semua. Sampai akhirnya sore kita mulai packing untuk melanjutkan perjalanan turun kembali ke Cibodas. Perjalanan turun dimulai Kandang Badak, Kandang Batu, air panas. Nah, ada satu keanehan ketika perjalanan dari air panas menuju Panjang sampai terus ke bawah. Teman-teman masih ingat Magas yang selama pendakian dia ceria dan lain sebagainya. Tiba-tiba saat kita turun dia berubah 180 derajat. Menjadi pendiam, menjadi cepat lelah, dan mukanya pucat. Sedikit-sedikit dia minta istirahat. Dia terjatuh beberapa kali, sampai akhirnya
perjalanan turun kita panjang sekali. Tepat di maghrib kita belum nyampe di shelter di pos Panjangcangan. Di situ Magas minta berhenti. Dia mengeluh kakinya sangat sakit dan tidak bisa jalan. Saya melihat sudah berbeda nih anak. Mukanya pucat. Dan ketika kita tanya, "Gas, kenapa? Gas bisa jalan," dan lain sebagainya, dia hanya diam dengan pandangannya kosong. Sesekali saya merasakan merinding. Ada apa ini? Kita berdebat, malam pun datang. Tapi Magas masih susah sekali untuk berjalan. Berjalan sedikit, berhenti. Berjalan sedikit, berhenti. Sampai akhirnya kita pun berdebat. Bingung apa yang harus dilakukan, saling menyalahkan. "Ayo Gas, nih kita kapan sampainya kalau seperti ini?" Sampai Magas pun marah pada akhirnya. "Ya udah gini, kalau kalian semua pengen turun, silakan turun. Tinggalkan saya di sini sendiri. Saya akan turun, tapi saya tidak bisa dengan normal." Ini sudah. Kita ikutin Magas. Kita membantu Magas yang berjalan tertati-tati, bergantian. Tapi lama-kelamaan kita semua malah semakin lelah. Jadi perjalanan dari air terjun sampai Panjangcangan itu kita lalui hampir jam dari maghrib itu hampir sampai jam 1 malam. Dan itu pun belum sampai Panjangcangan, belum sampai pos. Saya merasa sudah sangat lelah sekali. Teman-teman juga merasa sudah sangat. Kita nggak bisa nih turun seperti ini nih. Harusnya kita sudah sampai dari tadi. Magas hanya diam saja. Sampai sekali Magas emosi. "Kalian turun. Jangan jadikan gue beban. Biarkan gue di sini. Gue akan turun, tapi gue tidak akan jalan normal." Sesekali sambil dia terasa menahan sakit kaki. Ya udah, akhirnya saya, Tile dan Tio berdiskusi. Ini soal Magas gimana nih? Pada saat itu Tile memutuskan, yaudah, gua sama Tio turun duluan, minta bantuan ke pos untuk mengevakuasi Magas pada saat itu. Karena sampai di terakhir yang kita diskusi itu, Magas sudah benar-benar tidak mau berjalan karena dia sangat merasa kaki dia sakit sekali dan tidak bisa untuk diajak berjalan. Ya sudah, akhirnya Magas dan Tile dan Tio turun duluan. Di situ tinggal saya dan Magas. Setelah beberapa saat, Tile dan Tio meninggalkan kami berdua. Mulailah perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu muncul kembali ke saya. Saya mencoba mengajak diskusi Magas, tapi kok saya merasa ini bukan Magas ya. Sesekali Magas menanggapin dan menjawab pertanyaan saya. Sesekali Magas pun hanya diam, tertunduk, terkadang menoleh ke saya.
Saya mulai menjadi takut pada saat itu. Dan bingung juga apa yang harus saya lakuin nih. Hal pertama, ada burung yang datang. Itu muncul di sekitar kita. Saya nggak tahu kalau itu burung, mitosnya burung kematian, tapi saya pada saat itu saya nggak tahu. Saya menganggapnya nggak apa-apa deh, ada teman, ada suara, jadi nggak sepi-sepi amat. Oke, saya coba terus ajak Magas diskusi, ngobrol untuk menghilangkan rasa takut dan jenuh. Tapi kembali lagi, Magas ini memberikan reaksi yang aneh menurut saya. Sudah. Hal aneh kedua, sesekali Magas tertawa layaknya seorang nenek-nenek. Itu yang membuat saya merinding dan bingung. Waduh, ini udah gak beres nih kalau kayak gini nih. Apa yang harus saya lakuin? Apa saya tinggalin Magas? Tapi saya takut juga untuk turun sendirian. Tapi saya gak mungkin ninggalin Magas sendirian juga di sini. Saya terus langsung ajak diskusi Magas. Sesekali saya pukul, saya tepok dia, gas. Kembali sadar, iya. Saya bikinin kopi apa segala macem dan lain sebagainya. Sampai saya berpikir, ini Tio sama Tile ini lama banget. Sudah hampir 2 jam nggak ada tanda-tanda orang datang nih. Kita diskusi, lu kenapa sih Gas selama pendakian turun ada yang berbeda? 180 derajat tuh berubah ketika kita melakukan pendakian kemarin. Iya bro, gue inget almarhum bokap, gue inget mantan, gue inget semua masalah-masalah itu. Ternyata tidak bisa dihilangin. Kesedihan dan lain sebagainya tidak bisa dihilangin di gunung. Yang ada hal negatif yang saya temuin. Magas bicara seperti itu. Magas pun sebetulnya menyuruh saya, Jok, lu turun, lu lebih baik turun, tinggalin gua di sini, lu susul Tile dan Tio. Gua di sini ada yang nemanin, lu nggak perlu takut. Di situ gue terkejut. Di situ saya terkejut. Lu ngomong apaan sih Gas? Kan gue yang nemenin lu di sini. Di situ gua terkejut. Gua melihat sesosok nenek-nenek berada di samping Magas. Astagfirullahaladzim. Dan jelas sekali nenek-nenek itu melihat ke arah saya, melihat ke arah gua. Astagfirullahaladzim. Magas ngomong, kenapa bro? Lu ngeliat apa? Enggak ada apa-apa. Jadi gimana, lu mau turun apa enggak? Enggak Gas, gue akan temenin lu di sini. Sambil saya tidak berani menoleh lagi ke arah nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu terus memperhatikan saya. Nenek-nenek dengan kebaya, menurut gue sih mukanya menyeramkan ya, pucat gitu, rambut acak-acakan. Tapi ya sudahlah. Sampai bagaimana?
Magas bilang, bro, gue minta maaf, gue menyusahkan kalian semua. Sebetulnya tujuan gue ke gunung ini, gue mau melepaskan, seperti yang gue bilang di awal pada saat itu, gue mau melepaskan kesedihan gue, mau melepaskan lelah gue dan lain sebagainya. Tapi gue melibatkan kalian semua. Ternyata ini dampak yang gue alamin. Entah mereka terasa terganggu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa guys. Sudah selang beberapa menit, saya mengucap syukur karena Tile datang. Tile datang dengan 2 ranger, tapi Tio tidak ikut karena Tio menunggu di bawah. Tio merasa lelah fisiknya. Baiklah, 2 ranger itu mulai melakukan evakuasi dengan tandu. Mereka naik membawa tandu, mereka bikin tandu apa segala macam. Alhasil pada malam itu Magas ditandu secara bergantian, dan itu sangat melelahkan, sangat melelahkan. Kita sampai bawah itu sekitar pagi jam 6. Alhamdulillah kita semua selamat. Tapi si salah satu ranger itu melihat ada yang aneh di Magas. Makanya sebelum mulai ditandu, dia membaca doa dan lain sebagainya agar proses evakuasi pada saat itu berjalan lancar. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Kita sampai bawah, kita saling ngobrol dan lain sebagainya. Ternyata Tio baru bicara ke kita semua, bro, kalian ingat nggak di kandang batu? Di situ gue lihat pocong. Gue kaget dong. Ternyata apa yang gue lihat Tio juga melihat. Kita mereview kembali, kita saling berdiskusi, dan sampai di satu titik kesimpulan tentang perjalanan kita kali ini. Magas kembali menyampaikan pesan ke kita semua. Dia meminta maaf telah mengajak kita semua naik gunung dan camping, tapi dengan kesedihan dan pelampiasan dia. Pada intinya gini, dia memberikan pesan, kalau kalian mau camping, naik gunung, janganlah membawa beban dan permasalahan itu ke gunung. Itu salah. Demikian cerita saya kali ini, pendakian mistis di Gunung Gede Pangrango. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode Cerita Yuda berikutnya.